Raihan Hasan, Pak Raihan Hasan. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya beberapa bulan lalu tuh sempat berlangganan di e-book Bapak ya yang awal ya tentang the investing policy itu. Di situ Ya, Bapak pernah menjelaskan bahwa ternyata Bapak juga menggunakan apa namanya analisa teknikal gitu ya dalam ya, menentukan timing jual beli. Di situ Bapak menjelaskan pakai Bollinger Band sama moving average gitu ya. Nah, ya. sampai sekarang apakah untuk timing jual belinya Bapak juga pakai itu atau cuma murni dari valuasinya aja kayak PBV aja gitu. Terima kasih Pak. Oke. Sebenarnya masih ya. Saya masih pakai dan hanya dua itu saja. Jadi kalau misalnya kita belajar teknikal secara mendalam itu kan memang apa sih namanya? Banyak sekali indikator-indikatornya ya. Saya kasih lihat di sini deh. Nah, jadi di sini itu kan saya pakainya juga pakai yang gratisan aja ya, Yahoo Finance. Nah, ini kan ada moving average, Bollinger Band, RSI, MACD, ada XDMS, Aron, banyak sekali ini. Kalau misalnya dimasukin semuanya, habis ini chartnya seperti itu. Tapi yang kita pakai itu cuma dua ini saja nih. Ini pertama moving average ya. Periodenya jangan 50 lah. Kalau kita pengen jangka, oh ya 50 itu 3 bulan. 3 bulan itu masih hitungannya jangka pendek seperti itu moving average-nya. Dan berikutnya adalah Bollinger Band. Nah, Bollinger Band-nya baru 20. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, perhatikan ya. Ini pokoknya salah satu, saya itu selalu begini kalau misalnya lihat IHSG itu. Ketika IHSG turun, maka dia tidak akan turun setiap hari. Akan ada waktunya dia rebound. Bukan karena ekonominya sudah pulih segala macam, bukan. Kadang-kala kan kalau misalnya waktu Anda masih ingat mungkin bukan tahun. Kalau Anda masih ingat ketika awal Januari kemarin IHSG kita naiknya sampai di atas sampai 3,5% ya dalam sehari tanggal 1 Februari kemarin, ya orang langsung optimis lagi segala macamnya. Tapi Anda bisa lihat di sini, sekali lagi Anda bisa lihat di sini. Ketika IHSG mulai turun, karena sejak awal saya memang bilang, oh ini IHSG udah ketinggian naiknya, dia harus turun dulu. Tapi begitu kemarin, pada tanggal 29 Januari, IHSG kita turunnya sudah sampai tembus ke Bollinger Band-nya, perhatikan di sini nih. Sudah sampai 5.862. Saya waktu itu memang sudah ngomong ada kemungkinan dia rebound di sini nih. Karena dia sudah dari posisi yang lebih tinggi daripada Bollinger Band-nya, dia langsung turun sampai di bawah Bollinger bawahnya. Bollinger itu kan ada dua ya, yang di atas ini sama yang di bawah. Dan yang di tengah ini, garis yang di tengah ini adalah garis moving average, seperti itu. Nah, ketika IHSG sudah di bawah sini, ini biasanya berdasarkan pengalaman akan terjadi yang namanya technical rebound. Dan memang kemudian IHSG naik. Nah, tapi naiknya sampai berapa? Ya sampai nanti nih, sampai dia tembus di garis moving average-nya. Di moving average-nya yang di sini nih. Atau kita coba MA-nya jangan 50 juga ya. Indikatornya coba kita lihat. Moving average-nya itu yang 20 lah. Mana itu tadi? Nah, kalau misalnya nanti dia gini. Kalau bahasa teknikal, ketika IHSG lagi tren naik dan posisi dia selalu di atas moving average-nya, yang tengah ini ya, yang garisnya warna ungu, dan mendekati garis Bollinger Band yang atas, itu berarti dia masih dalam tren uptrend seperti itu. Tapi pada satu titik tertentu ketika kenaikannya sudah tinggi ya, maka kita bilang dia akan turun karena valuasi IHSG sudah mahal, saham-saham sudah mahal dan segala macam. Jadi bilang bahwa dia akan turun itu bukan karena lihat teknikalnya, bukan, tapi karena itu tadi fundamental seperti itu. Tapi begitu dia turun ini, maka begitu penurunannya tembus Bollinger Band yang di bawah, maka dia akan mengalami technical rebound biasanya. Dan dia akan lanjut naik sampai tembus garis yang ungu ini. Jadi dalam jangka pendek, kalau murni secara teknikal dan teknikalnya sederhana, target kenaikan IHSG adalah sampai 6.227. Seperti itu. Tapi setelah itu nanti ya kita lihat lagi kalau misalnya memang valuasi saham masih mahal dan segala macam, kemungkinan dia akan turun lagi. Dan kali ini penurunannya tidak akan dibatasi lagi oleh Bollinger Band yang di bawah itu.
Jadi turunnya bisa cepat gitu seperti itu. Jadi intinya saya masih pakai Pak. Dan cuma gitu doang, sederhana gitu. Jadi apa namanya sekarang pasti banyak teori lagi kan. Ini kok IHSG naik lagi ya? Apakah padahal kemarin kan data ekonomi makro udah keluar ya. Pertumbuhan ekonomi kita secara keseluruhan di tahun 2020 itu minus 2%. Dan itu sebenarnya kabar buruk loh. Itu apa namanya artinya ekonomi kita tahun 2020 kemarin itu masih resesi dan kondisinya di tahun 2021 ini pun mungkin masih akan lanjut resesinya karena jelas faktanya COVID masih ada. Tapi percaya sama saya kalau nanti ketika IHSG beneran tembus sampai 6.200 ya biasanya ada aja yang pom-pom. Wah ini pas saham udah bullish lagi segala macam, belilah segala macam seperti itu. Tapi saya bilang target jangka pendeknya segitu aja. Kalau nanti dia sudah mendekat udah 6.200 itu, selanjutnya dia akan turun lagi dan kali ini penurunannya tidak akan mentok di 5.000, tidak akan mentok di 5.800 lagi, tapi bisa lebih dalam lagi. Kurang lebih seperti itu Pak Raihan. Siap, makasih Pak. Berarti enggak senang atau khawatir nih dengan ramalan saya barusan nih? Hah? ya, Pak, siap-siap cash Pak. Ya tergantung posisi kan. Kalau misalnya posisinya pegang cash ya seneng lah. Nanti kan turun. Tapi kalau pegang saham bagaimana ini? Mana masih pada nyangkut kan gitu. Tapi enggak, itu tentu saja ya. Namanya prediksi bisa saja keliru. Tapi prediksi yang barusan saya sampaikan itu ada dasarnya. Ada logikanya gitu loh. Dan juga berdasarkan pengalaman yang memang sudah terbukti selama ini. Seperti itu Pak Raihan ya. Oke, lanjut. Itu time frame-nya berarti ini ya Pak ya? Enggak jangka mingguan pendek, ya? Bulanan sampai 3 bulan. Bulanan ya? Iya. 3 bulan, 6 bulan. Maksimal enggak antara 1 sampai 3 bulan. Jadi sekali lagi kalau besok minggu depan kita nggak tahu. Tapi coba lihatnya agak jauh. Waktu bulan Januari juga sama saya bilang. Januari IHSG kemungkinan akan turun. Tapi jangan lihat besok minggu depan, jangan. Jadi ketika waktu minggu-minggu pertama kan IHSG malah naik terus tuh, ya kan? Yeah. Ya banyak bilang, wah Pak Teguh salah nih. Enggak, saya bilang. Lihat aja nanti. Seperti itu. Ya tapi sekali lagi, kemarin saya benar. Pernah juga saya salah kan gitu. Tapi lebih sering benar lah dibanding salahnya. Kurang lebih seperti itu, Pak Raihan. Ya. Oke? Makasih Pak.